Baik, selamat siang. Di sini saya Desiranti Amtiran dengan NIM 22 30 20 10 11 akan mempresentasikan materi yaitu statistik Fermi Dirac. Yang di dosen pengampu mata kuliah ini adalah Mr. Yunus Febrianto, SPD MSI. Statistika merupakan salah satu cabang penting dalam fisika yang digunakan untuk memahami perilaku sistem banyak partikel. Dalam konteks ini, statistik Maxwell-Boltzmann, Bose-Einstein, dan Fermi-Dirac dimainkan peranan krusial dalam menggambarkan distribusi partikel berdasarkan sifat-sifat kuantumnya. Ketika ketiga statistik ini tidak hanya memberikan wawasan tentang bagaimana partikel berperilaku dalam kondisi tertentu, tetapi juga memiliki implikasi yang luas dalam berbagai bidang, termasuk fisika material, elektronik, dan termodinamika. Statistika Maxwell-Boltzmann digunakan untuk menggambarkan gas ideal pada suhu tinggi, di mana interaksi antara partikel dapat diabaikan. Namun, ketika suhu rendah dan efek kuantum mulai mendominasi, statistik ini tidak berlaku. Disinilah statistik Bose-Einstein dan Fermi-Dirac menjadi relevan. Statistik Bose-Einstein menerapkan prinsip bahwa boson partikel dengan spin bulat dapat berada dalam keadaan kuantum yang sama. Sedangkan statistik Fermi-Dirac menerapkan prinsip eklusi Pauli untuk fermion yang tidak mengisi keadaan kuantum yang sama. Namun, meskipun ketiga statistik ini memiliki dasar teoritis yang kuat, masih banyak yang perlu dipahami mengenai perbedaan mendasar antara mereka serta aplikasi praktis dari setiap jenis statistik. Oleh karena itu, penting untuk mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan kritis seperti bagaimana perbedaan statistik tersebut dan identifikasi dan diterapkan dalam konteks fisika yang nyata. Selain itu, menjabarkan fungsi distribusi partikel menurut statistik Fermi-Dirac akan memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana fermion terdistribusi dalam berbagai tingkat energi, terutama pada suhu yang berbeda. Dengan rumusan masalah di sini ada dua. Yang pertama, bagaimana perbedaan statistik Maxwell-Boltzmann, Bose-Einstein, dan statistik Fermi-Dirac. Kedua, bagaimana menjabarkan fungsi distribusi partikel menurut statistik Fermi-Dirac. Dengan tujuan penelitian yang pertama yaitu untuk memahami dan menjelaskan perbedaan mendasar antara statistik Maxwell-Boltzmann, Bose-Einstein, dan Fermi-Dirac. Yang kedua yaitu untuk menjelaskan dan mendetailkan fungsi distribusi partikel yang dihasilkan oleh statistik Fermi-Dirac. Ini mencakup pengenalan rumus distribusi Fermi-Dirac, interpretasi fisiknya, dan bagaimana fungsi ini menggambarkan perilaku partikel dalam sistem kuantum, terutama dalam konteks fermion. Baik, sekarang ke pembahasan. Yang pertama itu perbedaan statistik Maxwell-Boltzmann, Bose-Einstein, dan statistika Fermi-Dirac. Yang pertama, statistika Boltzmann sering digambarkan sebagai statistika bagi partikel klasik yang terbedakan. Sistem partikel klasik terbedakan merupakan sistem partikel konfigurasinya berbeda ketika dua atau lebih partikel dipertukarkan. Pada statistik Maxwell-Boltzmann dipandang enam dimensi dari pergerakan molekul, yakni tiga dimensi kedudukan dari tiga dimensi kecepatan. Ruang enam dimensi seperti yang dimaksud ini disebut ruang fasa. Yang kedua yaitu statistik Bose-Einstein adalah statistik kuantum di mana partikel dipandang identik dan tak dibedakan, tetapi tidak mengikuti prinsip eksklusi Pauli seperti partikel disebut boson, misalnya foton, inti helium. Yang ketiga yaitu statistik Fermi-Dirac. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1926 oleh Enrico Fermion Paul Dirac. Statistik Fermi-Dirac adalah statistik kuantum di mana partikel-partikel dipandang identik dan tak dapat dibedakan tetapi mengikuti prinsip eksklusi Pauli, seperti partikel disebut fermion elektron. Baik, sekarang di sini saya akan menjelaskan yaitu rumus statistik Maxwell-Boltzmann, yang di mana rumusnya yaitu eh, Fs sama dengan 1 per E pangkat
U dikurang mu eh, per KT eh, tambah kurang satu. Kondisi yang dimana diterapkan untuk partikel yang tidak memiliki interaksi kuantum dan tidak terikat pada prinsip eksklusi atau partikel klasik. Ciri khasnya yaitu partikel dapat berada dalam keadaan energi yang sama tanpa batasan. Yang kedua yaitu statistik Bose-Einstein, yang dimana rumusnya adalah Fe sama dengan 1/E E kurang mu per KT dikurang satu. Yang dimana kondisinya diterapkan untuk boson atau partikel dengan spin bulat seperti foton dan helium. Ciri khasnya yaitu partikel dapat berada dalam keadaan energi yang sama, menghasilkan fenomena seperti kondensasi Bose-Einstein. Yang ketiga yaitu statistik Fermi-Dirac, yang dimana rumus statistik Fermi-Dirac yaitu Fe sama dengan 1/E dikurang mu per KT ditambah satu. Yang dimana kondisi diterapkan untuk fermion atau partikel dengan spin setengah seperti elektron. Ciri khasnya mematuhi prinsip eksklusi Pauli yang menyatakan bahwa tidak ada dua fermion dapat berada dalam keadaan kuantum yang sama. Baik, konfigurasi fermion. Untuk sistem kuantum, fermion dibeda dengan bilangan kuantum spin merupakan kelipatan ganjil dari H per 4 pi. Dapat perlu diingat, salah satu sifat yang dimiliki fermion adalah memiliki prinsip eksklusi Pauli. Tidak boleh ada fermion memiliki keadaan kuantum yang sama. Satu keadaan hanya boleh kosong atau hanya ditempati oleh satu fermion. Eh, konsen, Konsekuensi dari prinsip eksklusi Pauli adalah jumlah fermion harus lebih sedikit atau sama dengan jumlah keadaan. Ini berbeda dengan sistem klasik atau boson di mana tidak ada batasan jumlah partikel yang menempati keadaan tertentu. Berapapun jumlah keadaan yang tersedia, maka keadaan tersebut dapat menumpang partikel klasik maupun boson yang jumlah berapapun. Untuk menurunkan fungsi distribusi Fermi-Dirac, kita pun akan memulai dengan membagi keadaan-keadaan di atas kelompok-kelompok sebagai berikut. Yang kelompok satu yaitu mengandung G1, keadaan dengan energi rata-rata S1. Kelompok 2 mengandung G2, keadaan dengan energi rata-rata E2. Kelompok M mengandung Gm dengan keadaan energi rata-rata Ee. Jumlah sistem masing-masing misalkan N1 dan eh, -1, N2 menempati keadaan -2. Untuk UM, sistem menempati keadaan -4. Karena suatu keadaan maksimum menampung satu sistem, maka harus terpenuhi N1 lebih besar atau sama dengan G1, N2 lebih besar atau sama dengan G2, sampai di mana NM lebih besar atau sama dengan GM. Selanjutnya kita akan menentukan berapa cara menyusun N1 sistem G1 N2 kepada sistem pada G2. NM kepada sistem pada GM keadaan. Tinjauan kelompok -1. Di sini ada G1 keadaan dan menampung N1 sistem. Kembali kita menganalogikan keadaan sebagai wadah dan bola sebagai benda yang akan ditempatkan pada wadah masing-masing. Bisa kita lihat di gambar ini dan seterusnya. Untuk menentukan jumlah cara penempatan bola ke wadah, kita menempatkan bola pada wadahnya masing-masing. Pada satu wadah hanya boleh diletakkan satu bola. Penempatan ini menjamin bahwa tidak boleh dari satu bola berada pada satu wadah. Akibatnya didapat ada N1 wadah yang ditempatkan bola, ada G1 dikurang N1 wadah yang kosong. Kemudian dilakukan permutasi semua wadah yang ada, baik kosong maupun yang ditempati bola. Karena bola sudah ditempati pada kursi, maka permutasi tidak menentukan munculnya satu wadah yang mampu menampung lebih dari satu bola. Jumlah wadah di permutasi adalah G1 bola sehingga menghasilkan jumlah permutasi sebanyak G1. Caranya, tetapi karena G1 dikurang N1,
buah wadah kosong dan N1 buah wadah yang ditempati bola untuk mendapatkan penyusunan yang berbeda. Jadi jumlah penyusunan yang berbeda hanyalah G1 faktorial per G1 dikurang N1 faktorial, N1 faktorial. Dengan cara yang sama, didapatkan jumlah cara penyusun secara bersama-sama N1 sistem dan G1 keadaan N2 sistem pada G2 keadaan. NM sistem pada GM keadaan adalah Pi S sampai M sama dengan 1 GX faktorial per GX kurang NX faktorial NX faktorial. Selanjutnya, kita perlu menentukan berapa cara membawa N sistem dari luar untuk didistribusikan ke dalam keadaan-keadaan di dalam assembly. Seperti yang kita bahas pada assembly boson, untuk partikel tidak terbedakan jumlah cara tersebut adalah N1, N faktorial per N faktorial sama dengan 1. Akhirnya, jumlah cara penyusunan fermion untuk konfigurasi di atas adalah W sama dengan I eh, S sampai M sama dengan 1 GX faktorial per GX kurang NX faktorial NX faktorial. Faktorial. Dalam notasi logaritma, ln W sama dengan sigma X sampai M sama dengan 1 ln GX faktorial per GX kurang NX faktorial NX faktorial. Ln W sama dengan sigma X sampai M sama dengan 1 ln GX faktorial dikurang ln GX dikurang NX faktorial dikurang ln NX faktorial. Selanjutnya kita gunakan pendekatan Stirling untuk menyederhanakan faktorial faktorial, yaitu ln GX faktorial eh, kurang lebih GX ln GX dikurang GX. Ln GX dikurang NX faktorial kurang lebih GX dikurang NX ln GX GX kurang NX. Eh, Selanjutnya itu konversi peluang maksimum. Jumlah total sistem dalam assembly dan energi total assembly masing-masing adalah N sama dengan sigma eh, S sampai M sama dengan 1. Untuk sistem tersebut terus terisolasi di mana tidak pertukaran partikel maupun energi assembly dan lingkungan. Maka kita dapat di sini yaitu delta delta n sama dengan sigma S sampai M sama dengan 1, delta nx sama dengan 0, delta U sama dengan sigma S sampai M sama dengan 1, ES delta nx sama dengan 0. Baik, bisa kita lihat di layar. Di sini yaitu hasil akhirnya yaitu NX sama dengan GX per eksponensial dikurang alfa dikurang beta ES ditambah 1. GX per eksponensial minus alfa ditambah ES per KT ditambah 1 yang merupakan bentuk umum fungsi distribusi Fermi-Dirac untuk fermion. Baik, untuk aplikasi distribusi Fermi-Dirac bisa kita lihat di sini. Kita dapat menulis ulang distribusi Fermi-Dirac yaitu Fe sama dengan 1 per E pangkat alfa dikurang beta E ditambah 1 dalam bentuk yang lebih mudah yaitu Fe sama dengan 1 per eksponensial eh, E kurang EF per KT ditambah 1. Bisa saya meletakkan di dalam makalah, yaitu ada energi Fermi dan distribusi Fermi-Dirac terhadap suhu. Baik, untuk penutup, kesimpulan dan saran dari analisis mengenai perbedaan statistik Maxwell-Boltzmann, Bose-Einstein, dan Fermi-Dirac dapat disimpulkan bahwa ketiga statistik ini memiliki karakteristik yang berbeda sesuai dengan jenis partikel yang dianalisis. Statistik Maxwell-Boltzmann berlaku untuk partikel klasik yang dapat diperlakukan secara independen, sementara statistik Bose-Einstein digunakan untuk boson yang dapat berkumpul dalam keadaan kuantum yang sama. Di sisi lain, statistik Fermi-Dirac diterapkan pada fermion, di mana prinsip eksklusi Pauli menjadi penting. Pemahaman tentang perbedaan ini sangat krusial dan menentukan model yang tepat untuk situasi fisik.
Baik, untuk saran, disarankan agar penelitian lebih lanjut dilakukan untuk mendalami aplikasi statistik Fermi Dirac dalam fisika material dan bidang teknologi lainnya. Pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teknologi modern. Baik, sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.